Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 3. Jadi kalian semua harus bersiap-siap untuk ulangan tema 2. Untuk pagi hari ini kita akan belajar penemu yang mengubah dunia, yaitu sub 1, tema 3, pembelajaran 1. Lihatlah lingkungan di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dan pahami isinya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan arus listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara listrik yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik diterima di rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Ini adalah gambar rangkaian seri lampu dan rangkaian paralel lampu. Di sini yang disusun secara seri itu lampunya. Dan yang B ini disusun secara paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah.
Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan. Tadi yang Ibu baca ada 5 paragraf dalam teks tersebut. Kemudian anak-anak jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Pada paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawaban kalian dapat kalian tulis di buku tugas IPA dan dikumpulkan di sekolah. Ya, ini soalnya kalian tulis di jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian untuk tugas berikutnya, amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Jika kalian di rumah punya senter, maka bagian-bagian senter itu seperti yang Ibu gambar berikut. Dari bagian-bagian senter tersebut, kenali bagian komponen tersebut, kemudian ditulis dalam tabel berikut beserta fungsinya masing-masing. Jadi, setelah kalian menjawab pertanyaan Ibu tadi, kalian buat tabel seperti berikut. Ada nomor, nama komponen, dan fungsi komponen. Setelah kalian bentuk tabel berikut, amati benda-benda yang ada di gambar tersebut dan kamu tulis namanya itu apa, nomor berapa, dan fungsinya dari masing-masing benda tersebut pada buku tugas IPA. Kemudian setelah itu, ini adalah rangkaian listrik pada senter. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Tampaknya seperti ini. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Ya. Ini tugas kalian adalah amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama anggota keluarga di rumah. Boleh sama ibu, boleh sama ayah, kakak, atau saudara yang lain. Kemudian nomor 1, kalian jawab bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala. Yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut dan biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah. Tulis proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantu menemukan jawaban. Tugasnya ditulis di buku tugas IPA. Demikian penjelasan Ibu kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.